khususnya sapi perah, perannya itu sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat penting. Karena apa? Tentu ujung tombak di dunia peternakan sapi yaitu adalah selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di channel Sapi Perah Farm. Perkenalkan saya Abednego. Dalam berbisnis di dunia sapi perah, tentu yang kita siapkan selain kandang, sarana prasarana, dan juga sapinya, tentu yang kita siapkan adalah kesiapan dari SDM-nya atau anak buah kandang yang biasa kita singkat ABK. Karena di dalam SDM ini, di dalam ABK tersendiri, bisa nanti teman-teman kalau akan memulai untuk berbisnis di dunia sapi perah, tentu bisa dikerjakan sendiri atau meng-hire karyawan yang disebut ABK. Tentu tugas-tugasnya yaitu salah satunya adalah menjaga kesiapan sapi, kesiapan kandang, kesiapan pakan, dan juga kebersihan, dan tentu macam hal lainnya. Dalam konten kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas apa yang perlu disiapkan atau tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan untuk setiap ABK. Entah itu nanti akan dikerjakan sendiri atau kita akan meng-hire seorang atau beberapa anak buah kandang. Tugas yang pertama tentunya adalah memeriksa dan merawat kandang itu sendiri. Jelas dengan ABK melakukan perawatan rutin terhadap kandang dan kebersihan kandang itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan sapi itu sendiri. Dan juga ketika sapi nanti sudah mulai sehat, sudah mulai bagus, sudah tidak stres, tentu itu akan dapat menstimulan sapi sendiri menghasilkan susu yang lebih banyak. Salah satunya yaitu adalah ABK mengecek secara rutin konstruksi-konstruksi yang kandang, apakah ada yang perlu diperbaiki atau perlu dirawat lebih lagi. Itu nanti ABK bisa mengecek, jadi sehingga keamanan sapi tersendiri dan juga keamanan ABK juga dapat lebih dimaksimalkan. Tentunya kebersihan yang harus dijaga juga. Tentu kebersihan dari depan, dari palungan, kebersihan palungan pakan itu harus bersih. Jadi tidak ada kotoran atau tidak ada sampah-sampah yang terdapat di palungan sehingga makanan yang dimakan oleh sapi pun lebih berkualitas. Selain untuk palungan, tentu kebersihan sapi sendiri, sapi wajib dimandikan di pagi hari dan juga sore hari. Fungsinya untuk apa? Ketika sapi dimandikan rutin, kita akan tahu kondisi sapi ini apakah ada luka, apakah ada hal yang tidak biasa di dalam sapi ini, sehingga ketika ABK nanti bisa screening dari awal, tentu itu akan mempermudah kerja dari bagian tim kesehatan hewan, sehingga kesehatan sapi di kandang kita nanti akan bisa lebih optimal. Seperti itu. Tentu selain dari makan, selain dari sapinya sendiri, kebersihan kandang dari di belakang tentu juga wajib untuk diperhatikan. Dari tempat tidurnya itu juga harus karpet ini juga harus disikat di setiap hari. Lalu untuk kebersihan di wadah minumnya itu juga harus diperhatikan, apakah air sudah cukup bersih atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Dan tentunya
semua itu sangat penting untuk kebersihan di dalam kandang sapi kita nantinya. Karena apa? Dari kebersihan itu nanti akan banyak yang bisa di cover, salah satunya dari serangga atau lalat, itu bisa kita kurangi dari situ. Selain menjaga dan juga merawat kandang, tentu tugas utama dari setiap anak buah kandang di kandang sapi perah tentu adalah memerah sapi. Tentu di setiap pemerahan sapi, baik nanti kandangnya bisa merah dengan alat atau dengan secara teknik manual, itu sama saja, hanya berbeda di alat bantunya. Tentu sistemnya pun hampir sama, yaitu adalah menjaga dulu kebersihan dari setiap ambing sapi yang akan diperah, memastikan bahwasanya itu sudah benar-benar bersih, karena dalam proses pemerahan adalah kebersihan itu sangat penting, sangat berperan. Karena apa? Dengan ambing yang sudah bersih, otomatis akan membuat susu juga sedikit terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dari luar, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas susu kita. Nah, setelah melakukan pemerahan, tentu jangan lupa melakukan dipping di setiap sapi yang setelah diperah, karena dengan memberikan cairan antiseptik tersebut, sapi akan lebih aman dari resiko mastitis. Karena tentu penyakit atau masalah yang sering dihadapi setiap peternak sapi perah yaitu adalah demam susu atau mastitis. Sehingga salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses pemerahan adalah salah satunya kebersihan dan juga melakukan dipping. Dan tentu pemerahan secara sempurna, dalam arti sempurna di sini adalah melakukan proses pemerahan sampai tuntas, tidak ada susu yang masih tertinggal di dalam ambing sapinya. Lalu untuk tugas berikutnya, salah satunya lagi yaitu adalah pemberian pakan. Pemberian pakan ini juga sangat penting, karena apa? Setiap sapi itu wajib mendapatkan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi setiap anak buah kandang atau teman-teman yang akan berbisnis atau mengerjakan sendiri kandangnya juga harus mengenali setiap ekor sapi yang dirawat. Apakah sapi ini masuk pada masa laktasi atau masuk dalam masa kebuntingan atau masih darah, itu juga harus diperhatikan, karena setiap ekor sapi yang pada fase-fase yang berbeda tentu pemberian pakannya juga berbeda. Nanti mungkin kita bisa bahas di konten selanjutnya untuk setiap porsi makan darah seperti apa, untuk yang bunting seperti apa, dan yang laktasi seperti apa. Nah, di sini anak buah kandang harus wajib mengetahui keadaan sapinya. Jadi pemberian pakan pun nanti akan lebih tepat. Tentu pemberian pakan yang sangat tepat itu akan mempengaruhi apabila untuk sapi yang laktasi nanti akan berpengaruh pada produksi susunya. Apabila pemberian pakan yang sapi darah tentu bisa mempersiapkan untuk masa repronya ke depan. Untuk sapi yang bunting bisa menyiapkan nanti kekuatan badan ketika proses melahirkan. Tentu itu sangat-sangat harus diperhatikan. Selain untuk pakan sendiri, kesiapan bahan pakannya juga harus kita perhatikan. Bagaimana kualitas konsentratnya, bagaimana kualitas hijauannya, dan pakan-pakan pendukung suplemen lain-lainnya itu juga harus kita
sebagai anak buah kandang juga harus mengerti, juga harus paham bagaimana pakan-pakan ini nanti bisa memberikan yang terbaik untuk setiap sapi yang akan memakan pakan tersebut. Selain untuk pakan juga, anak buah kandang wajib untuk mengecek secara berkala yaitu ketersediaan air minum. Karena sapi perah sangat membutuhkan air, dia sangat suka minum, jadi harus dicek setiap tempat minumnya, bagaimana keadaannya, volume airnya seperti apa, dan kebersihan airnya seperti apa. Itu perlu untuk ditinjau, dicek secara berkala. Selanjutnya, tugas anak buah kandang di dalam kandang tentunya salah satu yang mungkin sering untuk tidak diingat yaitu adalah perawatan pedet. Jadi karena sapi perah itu bisa berproduksi setelah melahirkan, tentu pasti akan ada pedetnya. Lah, pedet tersebut perawatannya juga cukup ekstra karena dalam konteks kali ini kita akan merawat seekor bayi sapi. Tentu lebih butuh perhatian, lebih butuh rasa yang ekstra dalam memelihara pedet. Salah satunya adalah pertama, hampir sama seperti induknya, yaitu kebersihan kandang pedet tersendiri. Karena pedet itu kalau di tempat kita itu jangan sampai dia di tempat yang lembab atau basah, karena pedet itu sangat rawan resiko akan penyakit kembung, sehingga tempat itu juga harus selalu bersih dan kering. Lalu pemberian minum susu ke pedet pun juga harus diperhatikan. Pemberian susu pertama dari kolostrum hingga susu dari induknya selama 1 bulan pertama itu juga harus diperhatikan supaya setiap pedet nanti daya tahannya bisa lebih maksimal sehingga mengurangi resiko kematian pada pedet. Lalu yang tentu paling lebih baik apabila ini dilakukan yaitu adalah membuat recording perawatan sapi. Dari itu tanggal dia mulai diinseminasi buatan, tanggal mulai melahirkan, tanggal mulai dia diberi vaksin, tanggal dia rekor sakitnya, itu lebih baik dibuat recording. Bisa nanti di setiap ekor nanti dibuatkan satu form untuk diisi setiap ada kejadian atau apapun. Itu bisa untuk mempermudah teman-teman dalam memelihara setiap ekor sapi. Tentunya juga dapat mempermudah untuk tim bagian kesehatan hewan untuk melihat recording atau rekam medis dari setiap ekor sapi yang teman-teman pelihara, sehingga tentu sapi-sapi yang dipelihara nanti akan lebih terpantau untuk kesehatan, untuk rekornya seperti apa, untuk bibit inseminasi dulu yang disuntikkan itu bibit apa. Nanti dari situ teman-teman bisa untuk mengatur arah sapi ini nanti ke depannya akan seperti apa. Jadi kesimpulannya, anak buah kandang di dalam kandang sapi, khususnya sapi perah, perannya itu sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat penting. Karena apa? Tentu ujung tombak di dunia peternakan sapi yaitu adalah kesiapan dari anak buah kandangnya.
Jadi dari awal, dari kebersihan, dari penjagaan, dari pemberian pakan, dari recording dan lain-lain, itu tentu berperan adalah anak buah kandang. Jadi untuk mendapatkan hasil dari berbisnis sapi perah tentunya tidak lepas dari kesiapan SDM anak buah kandang untuk menghasilkan susu yang memiliki volume yang lebih dan berkualitas, yang akan mendongkrak penghasilan dari berbisnis sapi perah. Terima kasih telah menonton kembali di channel Sapi Perah Farm. Selamat datang di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like segala sosial media kami. Terima kasih, saya Abed Nego.